Semoga pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan kajian bersama yang biasa kita lakukan satu bulan. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu bersilaturahim sekaligus sedikit bertukar informasi tentang hal-hal yang mungkin bisa menambah wawasan kita atau paling tidak menumbuhkan semangat untuk lebih berkreasi di dalam menjalankan apa yang menjadi tugas kita semua. Dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin mencoba menyampaikan beberapa pesan yang mungkin bisa disimpulkan dari surat Al-Fatihah untuk kaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan profesi kita. Kita punya tanggung jawab sebagai para guru, para pendidik. Sebagaimana maklum buat kita semua, surat Al-Fatihah itu kan dari namanya juga sudah kelihatan, hampir seluruh nama yang ditetapkan untuk surat tersebut itu bermuara kepada satu inti yang ingin mengatakan bahwa surat ini adalah surat pengantar buat total isi Al-Quran. Seperti juga setiap kitab yang ditulis, yang namanya pengantar itu kan merangkum kira-kira apa yang akan dibahas di dalam buku itu, biasanya dijelaskan secara ringkas di dalam pengantarnya, sehingga pengantar kita baca, kita sudah punya gambaran buku itu akan berbicara tentang apa. Tinggal nanti pasal demi pasal, bab demi bab akan menjabarkan poin-poin global yang disampaikan di dalam pengantar tersebut. Pertama, bahwa dari surat Al-Fatihah, bahwa dalam surat Al-Fatihah tema yang begitu kuat dijelaskan, hampir setiap ayatnya yang terdiri dari 7 ayat itu inti muara pembicaraannya itu tentang Tuhan, bagaimana memperkenalkan Tuhan dengan sifat-sifatnya, dengan pekerjaan-pekerjaannya untuk hambanya. Nah, ini juga mestinya juga bisa menjadi dasar pendidikan kita, bahwa pendidikan kita harus berorientasi ke situ, bahwa bagaimana pendidikan kita itu mampu menjadikan anak didik kita mengenal Tuhan dengan semua sifat-sifat indah dan asma husnanya, sehingga dengan pengenalan itu mereka akan bisa menyadari posisinya sebagai hamba di hadapan Tuhan yang memiliki berbagai sifat-sifat yang mulia tersebut. Surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, seperti inilah kalian harus mengenal Tuhan dengan sifat-sifat indah, dan seperti ini juga mestinya kita berusaha mencetak anak didik kita dengan pengenalan yang baik dan benar tentang Tuhan. Kemudian surat Al-Fatihah juga, dan ini saya lagi kembali harus juga menjadi agenda, bagaimana surat Al-Fatihah ternyata menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi orang telah mengenal namun dia tidak mampu cara yang baik bagaimana dia harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Fatihah mengajarkan, seperti inilah kalian harus berkomunikasi dengan Tuhan. Cara komunikasi hamba dengan Tuhan diajarkan di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Ketika mengajarkan cara berkomunikasi hamba dengan Tuhan, redaksi yang Allah firmankan, Allah menurunkan firman itu, namun firman itu sebenarnya adalah untaian kata-kata yang harus terus dibaca ulang oleh hamba. Karena salah satu dari strategi penanaman
nilai-nilai yang ada dalam surat Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah harus dibaca di setiap sholat. Hal ketiga yang juga kita bisa simpulkan dari surat Al-Fatihah adalah bagaimana kemudian surat itu mengajarkan kepada kita menjadi manusia-manusia yang selalu bersikap terima kasih, syukur kepada pemberi nikmat. Pemberi nikmat yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita, kita harus sikapi dengan sikap syukur, bukan sebaliknya sikap ingkar atau meremehkan nikmat yang diberikan. Ketika kita membaca di awal surat Al-Fatihah setelah basmalah alhamdulillahirabbil alamin, menanamkan bahwa Tuhan sekalian alam ini yang telah melimpahkan nikmat harus kita syukuri dengan bentuk mengakui nikmatnya, memuji penganugerahnya. Ini juga harus menjadi dasar pendidikan kita. Kita mendidik mereka untuk bisa menjadi orang yang selalu syukur kepada nikmat yang diberikan oleh si pemberi nikmat. Tentunya puncak dari semua kebaikan, puncak dari semua anugerah adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pujian hanya milik Allah. Tetapi pada waktu yang sama Allah meminta kita untuk mensyukuri siapapun yang pernah berjasa menjadi media tersalurkannya nikmat Tuhan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu, kita harus sikapi, kita hormati, kita hargai. Pelakunya juga kita hargai dan kita hormati. Dengan penghormatan yang paling minimalis, ya paling tidak mengakui dan mengucapkan terima kasih. Ini pendidikan sangat penting, karena kalau tidak kita akan melahirkan anak didik kita yang cuek kepada semua kebaikan yang pernah diberikan oleh orang. Dan ini juga kita sebagai para guru, para pendidik juga melakukan hal yang serupa. Ketika ada murid-murid kita yang berprestasi, ya kita berikan penghargaan. Dan penghargaan tidak selalu yang bersifat materi. Surat Al-Fatihah juga salah satu pesan yang bisa kita tangkap bahwa dalam pendidikan kita jangan mendidik mereka untuk yang sifatnya individualitas sendiri, merasa sukses ya suksesnya sendiri. Dia berusaha memisah diri dari lingkungan, memisah diri dari teman-temannya. Tidak ada upaya untuk juga guyup bersama temannya dalam rangka menciptakan suasana kondusif yang agar bareng-bareng bersama untuk meraih kesuksesan. Ada mungkin ungkapan yang sering kita dengar, ada ungkapan orang yang mengatakan Allahumma ghfirli wahdi, ya Allah rahmati saya sendiri, yang lainnya bukan urusan saya. Mau Anda engkau berkahaya atau tidak, Rabbi ghfirli wahdi. Jadi ingin mendidik anak-anak kita guyup, berusaha mengangkat semua temannya, semua orang yang ada di lingkungannya agar juga berprestasi, agar menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat, tidak cuma dirinya. Ini ringkasnya seperti itu. Nanti teknisnya seperti apa, saya pikir para asatidz, para guru sudah banyak tahu tentang trik-trik untuk itu. Tetapi pesan dari surat Al-Fatihah yang ditangkap oleh sebagian ulama kemudian dikaitkan dengan seni pendidikan adalah bagaimana kita menanamkan itu. Dari mana kita menarik kesimpulan-kesimpulannya? Di antaranya adalah dengan kita temukan bentuk dialog yang diajarkan Tuhan dalam surat Al-Fatihah agar kita ucapkan untuk Tuhan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi pakai kami. Jadi agar kami mendapatkan kesuksesan bersama, bukan cuma kesuksesan saya, yang lainnya bukan urusan saya. Kalau seperti itu tertanam, saya pikir semua murid kita yang di bawah standar mungkin bisa terkatrol oleh teman-temannya sendiri. Ya. Di samping juga tentunya terkatrol oleh dewan guru yang mengajarkan guru perhatian secara kolektif, juga dia melakukan upaya untuk mengangkat secara kolektif, bukan yang diopeni yang pinter saja kemudian yang lainnya
bukan menjadi tanggung jawab. Yang penting kan ada yang untuk pencitraan lembaga kita. Hanya yang majurut ya 3-4 santri, yang lainnya ada. Begitu santrinya itu lulus, kita kebingungan lagi mencari santri berprestasi. Kenapa? Karena berprestasinya juga bukan karena upaya kita, tapi mungkin memang kebetulan dari rumahnya sudah kena kesininya, kita tinggal menikmati. Kita tinggal menikmati. Jangan sampai tidak seperti itu, yang harus kita upayakan. Yang terakhir, ini masih banyak, cuma sampai 5 saja. Yang terakhir, yang kelima, bahwa dalam surat Al-Fatihah kaitannya dengan pesan untuk pendidikan kita. Surat Al-Fatihah itu selalu menanamkan jiwa optimisme pada umat manusia, pada mereka yang membaca surat Al-Fatihah itu sendiri. Kita ambil pesan itu untuk urusan pendidikan kita. Bagaimana pendidikan kita itu mampu menumbuhkan optimisme, semangat dalam hati dan dalam jiwa para santri. Bagaimana menumbuhkan semangat itu? Jelaskan bahwa tidak tertutup peluang untuk berprestasi, bahwa tidak ada yang namanya jalan buntu untuk meraih kesuksesan. Semua kesuksesan telah Allah siapkan bagi mereka yang mau berkompetisi meraih kesuksesan itu. Dengan terus menyampaikan hal-hal yang menumbuhkan semangat, menumbuhkan kepercayaan diri akan potensi yang dimiliki, dengan terus menanamkan bahwa kamu bisa meraih itu. Karena Tuhan yang kamu puji, yang kamu sembah, yang kamu bergantung kepadanya, Tuhan ini telah membukakan lebar-lebar pintu petunjuknya. Jadi ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim ini adalah sebuah ungkapan yang akan menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan semangat bahwa kita bisa meraih siratal mustaqim yang merupakan puncak dari kejayaan. Ketika Tuhan menyebut dirinya sebagai Rabbul Alamin, yang mengatur alam dengan pengaturan yang sedemikian indah dan rapi, pasti akan membukakan juga jalan untuk kesuksesan kita, andai kita mau mengikuti jalan yang telah Dia tentukan untuk kita. Jadi menanamkan rasa tafaul, rasa optimis, memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan yang Rahman, Tuhan yang Rahim, Tuhan yang Maha Indah sehingga semua pujian hanya miliknya, Tuhan yang menyiapkan semua yang menjadi kebutuhan. Sekali lagi yang bisa saya sampaikan, dan tapi kalau ini sekedar pengulangan, mudah-mudahan sekedar untuk mengingat kembali apa yang sudah pernah kita ketahui bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.